Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Ini kan masih pagi. Alhamdulillah, Ibu merasa sangat senang sekali bisa bertatap muka dengan kalian di pagi hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang pastinya sangat bermanfaat bagi kalian semua, meninjau dari hasil AUM yang telah kalian isi di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rofiatus Sa'adah. Biasanya anak-anak memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Rofi. Ibu tinggal di daerah Jonggol, Bogor. Jika ada yang ingin mampir, boleh, dipersilahkan. Nah, kalian bisa juga menemui Ibu di ruang BK. Baik. Nah, pertemuan kali ini kita akan melaksanakan salah satu layanan di dalam bimbingan konseling, yakni layanan informasi, sebagaimana hasil AUM yang telah kalian isi. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal. Sebelum itu, izinkan Ibu untuk bertanya. Siapa yang mengetahui apakah itu layanan informasi? Silahkan angkat tangannya. Ya? Siapa namanya? Disebutkan namanya. Nina. Oke, Nina, apakah itu layanan informasi, Nina? Pemberian informasi. Ya, terima kasih Nina. Jawabannya bagus sekali. Yang lainnya ada lagi yang mau menjawab? Boleh, silakan. Enggak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali apakah itu layanan informasi. Layanan informasi adalah salah satu jenis layanan di dalam bimbingan konseling, yang mana layanan informasi ini diberikan kepada siswa atau klien bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh siswa tersebut akan suatu hal-hal tertentu, agar siswa ini dapat memenuhi kebutuhannya demi menjalankan kehidupan sehari-harinya lebih efektif lagi. Juga agar siswa tersebut atau klien ini dapat memenuhi tugas perkembangannya. Kemudian, jika dikaitkan dengan fungsi-fungsi di dalam bimbingan konseling, maka tujuan layanan informasi ini layanan pemahaman yang paling dominan. Kenapa begitu? Ada yang mengetahui? Enggak ada? Oke. Kenapa begitu? Karena dalam pemberian layanan informasi, siswa atau klien ini dianjurkan untuk memahami secara baik, secara sempurna akan informasi yang akan diberikan. Untuk apa? Agar dengan informasi yang dia butuhkan ini, dia bisa mengatasi masalah yang sedang dialami atau mencegah permasalahan yang akan timbul. Oke, sampai di sini bisa dipahami apakah itu layanan informasi? Alhamdulillah paham. Nah, di dalam belajar seringkali kita mengalami dan merasakan yang namanya naik turunnya mood di dalam belajar, karena hal-hal yang kita lewati atau disebabkan dengan suatu kondisi yang kita alami, dan kondisi tersebut ini tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, berpengaruh dengan kualitas belajar kita. Kita menjadi malas belajar, kita menjadi kurang semangat, kemudian lemas, lesu. Benar begitu? Ya. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk memupuk motivasi di dalam diri kita agar kita dapat belajar dengan maksimal, kemudian semangat belajar kita terjaga, semangat belajar kita stabil, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita kuasai. Pada pertemuan kali ini, layanan informasi yang akan Ibu berikan kepada kalian adalah tentang pentingnya motivasi di dalam belajar. Nah, kita akan belajar tentang ruang lingkup motivasi. Apakah itu motivasi, jenis-jenis motivasi, bentuk-bentuk motivasi, kemudian
di dalamnya terdapat kiat-kiat bagaimana kita memupuk motivasi. Oh, ya, silakan ingin bertanya, sebutkan namanya. Rani, apa pertanyaannya? Rani ingin bertanya apa? Baik, pertanyaan yang bagus. Ibu, kenapa hari ini kita harus membahas tentang motivasi? Kenapa kita hari ini akan membahas motivasi? Apa pentingnya motivasi? Manfaatnya adalah agar kita bisa memupuk motivasi. Kuat motivasi itu tatkala dia lemah. Agar apa? Agar belajar kita menjadi lebih stabil, ya. Pengetahuan yang kita dapat lebih bermanfaat bagi diri kita. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa kita kuasai. Begitu. Tentunya ada beberapa asas yang menunjang, di antaranya asas kegiatan. Pertemuan kita kali ini merupakan suatu kegiatan. Kedua, asas keterbukaan. Nah, jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silahkan disampaikan. Ya, terbuka. Silahkan kalian ungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan. Kemudian asas kenormatifan. Dalam mengikuti kegiatan ini diharapkan untuk mengikuti dengan tertib, ya, duduk dengan rapi, tidak gaduh, tidak menimbulkan suara bising. Terakhir, asas kerahasiaan. Salah satu asas ini merupakan asas yang terpenting di dalam dunia konseling. Jadi tatkala kalian mengungkapkan segala sesuatu apapun itu di dalam layanan ini, terjamin rahasianya. Jangan risau dengan kerahasiaan apa yang kalian ungkapkan. Kami di dalam bimbingan konseling memiliki asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu terjamin rahasianya. Agar kegiatan kita berjalan dengan efektif, maka ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum itu, Ibu mohon maaf, kita melaksanakan pertemuan di kelas ini karena di awal kita akan melaksanakan pertemuan di aula agar kita bisa menggunakan Infocus. Namun karena aula terpakai, jadi nanti Ibu akan membagikan kertas berisikan poin-poin penting tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Boleh silakan ketua kelas dibagikan. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan tema. Di dalam penjelasan kalian boleh dipersilakan untuk bertanya dengan syarat kalian mengangkat tangan terlebih dahulu, bertanya dengan kondusif, mengikuti kegiatan dengan efektif, tidak gaduh, tidak berisik, ya, tidak mengobrol. Setelah Ibu memberikan penjelasan, nanti Ibu akan buat kelompok-kelompok kecil. Kalian diberikan waktu untuk berdiskusi tentang tema yang telah Ibu paparkan. Setelah itu, setiap kelompok diharapkan untuk menyimpulkan dan menanggapi tentang kegiatan kita pada hari ini. Dapat dipahami? Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Baik anak-anak, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan apa yang akan kita pahami nanti, apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa dipahami dengan mudah, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan kepada ketua kelas untuk membagikan kertas yang sudah Ibu berikan kepada teman-temannya. Jika sudah, silahkan kalian buka, dibaca. Ibu akan coba menjelaskan materi motivasi belajar. Sudah terbagi? Dapat semua? Alhamdulillah. Untuk halaman pertama, kita membahas tentang arti dari kata motivasi.
Sebelum itu, adakah yang mengetahui apakah itu motivasi di luar dari apa yang Ibu tulis di kertas itu ya? Ada yang mengetahui? Ya, silahkan sebutkan namanya. Ya, Zahra. Motivasi adalah baik. Terima kasih Zahra atas jawabannya, bagus sekali. Motivasi adalah suatu keadaan yang membuat belajar kita menjadi lebih semangat. Oke, bagus sekali jawaban Zahra. Ada jawaban yang lain? Ya, boleh silakan Nina. Motivasi adalah ya. Baik, terima kasih. Jawaban Nina juga bagus sekali. Motivasi merupakan suatu pendorong agar belajar kita menjadi lebih efektif, belajar kita menjadi lebih semangat, belajar kita menjadi lebih rajin lagi, sehingga apa yang dipelajari setelah belajar itu merekat, dipahami oleh diri kita. Bagus sekali. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Arab, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu dengan tujuan sesuatu. Di situ sudah tertera arti-arti motivasi menurut para ilmuwan ya. Silakan dibaca, silakan dipahami. Kemudian setelah arti dari motivasi, kita menuju ke komponen motivasi. Komponen motivasi ada berapa di situ? Coba dilihat, Randy. Ya, betul sekali. Komponen motivasi terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah dorongan, tujuan, terakhir kebutuhan. Jadi motivasi akan timbul seiring dengan adanya dorongan. Dorongan untuk belajar, dorongan untuk beraktivitas, dorongan untuk melakukan kegiatan, ya. Kemudian kedua adalah tujuan, karena kita memiliki tujuan belajar, yakni ingin menghilangkan kebodohan atau mendapatkan prestasi yang baik, atau juga tujuannya mungkin salah satu tujuan di antara kalian adalah membahagiakan orang tua. Nah, itu merupakan salah satu komponen adanya motivasi. Terakhir adalah kebutuhan, yang mana belajar ini merupakan suatu kebutuhan. Maka diri kita termotivasi untuk belajar. Atau semisal kerja merupakan suatu kebutuhan, maka diri kita ini terdorong untuk bekerja secara baik, secara sempurna, bekerja secara giat. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Oke, setelah komponen motivasi, kita beranjak menuju jenis-jenis motivasi. Di situ terdapat beberapa jenis motivasi, yakni motivasi intrinsik, kedua motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri tanpa perlu ada rangsangan dari luar. Jadi, motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul pada diri sendiri. Itu memang hakikatnya pada diri terdapat dorongan-dorongan yang natural, dorongan-dorongan yang dengan sendirinya keluar tanpa adanya rangsangan dari orang lain atau dari lingkungan. Terus kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini kebalikan dari motivasi intrinsik. Jika motivasi intrinsik merupakan motivasi dari diri sendiri, motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang timbul akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Contohnya dari dorongan orang tua, nasihat-nasihat orang tua, kebutuhan di dalam hidup, atau lingkungan sekitar dari teman-teman, timbullah motivasi ekstrinsik. Dapat dipahami?
Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, alhamdulillah sejauh ini dapat dipahami ya. Kemudian prinsip-prinsip motivasi. Wah, ternyata motivasi memiliki prinsip ya. Bukan hanya diri kita yang harus berprinsip, motivasi pun memiliki prinsip. Di sini motivasi memiliki 6 prinsip. Apa aja sih prinsipnya? Yang pertama, motivasi menjadi dasar penggerak yang mendorong kita untuk beraktivitas. Berarti motivasi di dalam belajar merupakan dasar penggerak untuk mendorong kita melakukan aktivitas belajar. Apa saja aktivitas belajar? Banyak sekali. Salah satunya membaca, kemudian memahami. Kemudian prinsip motivasi yang kedua adalah motivasi berbentuk pujian lebih baik daripada motivasi berbentuk hukuman. Jelas berbeda sekali ya antara pujian dengan hukuman. Nah, motivasi biasanya seorang guru atau seorang pengurus atau siapapun itu ingin orang lain ini melakukan sesuatu. Nah, mereka berusaha mendorong agar orang lain ini melakukan sesuatu. Ada yang mendorongnya dengan pujian, ada juga yang mendorongnya dengan hukuman. Kenapa orang tersebut dihukum? Karena agar dia ini bisa berubah dan melakukan apa yang kita harapkan. Namun begitu, ternyata motivasi berbentuk pujian ini lebih baik, lebih nyata, lebih berkenan daripada motivasi berbentuk hukuman. Sekarang ibu tanya, adakah yang suka dihukum? Jelas tidak ada. Nah, kemudian ibu tanya lagi, adakah yang suka dipuji? Ya, kita semua suka akan pujian. Dengan pujian bisa mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Maka dari itu, salah satu prinsip motivasi adalah pujian lebih baik daripada hukuman. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Tadi disebutkan motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Masih ingat kan? Motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari diri sendiri, yang timbul tanpa rangsangan orang lain, tanpa pengaruh dari luar, itu lebih baik daripada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang timbul karena adanya dorongan dari luar. Mengapa begitu? Iya, mengapa begitu? Karena ada yang mengetahui jawabannya. Ayo dicoba untuk menjawab, silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Oke, Halimah. Ya. Baik, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Nah, Halimah berpendapat bahwasanya mengapa motivasi intrinsik ini lebih utama daripada motivasi ekstrinsik? Karena motivasi tersebut timbul dari diri sendiri. Jadi kita tidak bersandar kepada orang lain, betul? Kita tidak diperbolehkan bersandar dengan orang lain. Maka motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Nah, dengan motivasi ekstrinsik, tatkala lingkungan sekitar, tatkala orang lain yang menjadi penyebab kita termotivasi hilang, maka motivasi kita pun akan hilang. Beda halnya dengan motivasi yang timbul dari diri sendiri. Nah, jadi diri kita sendiri akan terus menghadirkan motivasi tersebut, akan terus mendorong diri kita untuk belajar lebih rajin, belajar lebih giat lagi, mengerjakan tugas sesempurna mungkin. Itulah kelebihan motivasi intrinsik. Maka dari itu, dari sekarang, pupuklah motivasi di dalam diri sendiri. Carilah pendorong-pendorong yang membuat kita termotivasi agar kita lebih semangat dalam belajar. Oke, bisa dilanjutkan? Alhamdulillah. Untuk prinsip motivasi yang keempat, nah, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan di dalam belajar. Mengapa begitu? Ada yang mau menjawab? Motivasi berhubungan
salah. Salah di dalam belajar itu wajar. Nanti kita perbaiki sama-sama. Silakan dicoba. Ada yang ingin dijawab? Oke, tidak apa. Nah, mengapa motivasi ini berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar? Karena di awal Ibu sudah katakan kadang-kadang kita merasakan mengalami yang namanya naik turunnya semangat di dalam belajar. Nah, sedangkan belajar ini merupakan kebutuhan pokok. Tanpa belajar kita tidak akan mengetahui apapun. Ya, belajar merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini belajar kita ini menjadi belajar yang kualitasnya baik, belajar yang kualitasnya sempurna, maka sangat membutuhkan motivasi di dalamnya. Maka dari itu motivasi ini berhubungan erat dalam kebutuhan di dalam belajar. Coba, adakah di sini yang belajar tanpa membutuhkan motivasi? Ada? Tentu tidak ada. Kita semua ini butuh motivasi, butuh dorongan agar kita melaksanakan sesuatu dengan sepenuh hati, melaksanakan sesuatu dengan sesempurna mungkin agar hasil dari apa yang kita laksanakan atau semisal hasil dari belajar ini maksimal dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, untuk prinsip motivasi yang kelima. Nah, motivasi dapat memupuk optimisme tatkala belajar. Berarti sangat penting. Dengan motivasi kita akan lebih optimis tatkala kita menghadapi banyak permasalahan di dalam belajar. Adanya motivasi bisa memperbesar optimisme kita. Ya, tanpa motivasi, optimis kita akan turun sehingga minat kita di dalam belajar, semangat kita di dalam belajar itu akan berkurang. Makanya motivasi ini sangat penting. Terakhir, yang keenam, prinsip motivasi yang keenam adalah motivasi melahirkan prestasi di dalam belajar. Adakah seseorang yang berprestasi yang mana di dalam belajarnya dia tidak membutuhkan motivasi? Tentu seorang yang berprestasi tentu memiliki motivasi di belakangnya, motivasi yang kuat, motivasi yang terus ia pupuk. Maka dari itu, dengan motivasi kita akan menjadi siswa yang berprestasi. Karena apa? Motivasi ini mendorong kita untuk selalu melakukan yang terbaik, mendorong kita untuk memahami lebih dalam tentang suatu pelajaran, mendorong kita untuk ingin tahu terus, ingin tahu akan suatu hal. Dapat dipahami prinsip-prinsip motivasi? Oke. Bisa dilanjut? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah seperti sejauh ini dipahami ya. Kemudian, oh ya, boleh silakan ditanyakan. Ya, Nurul. Oke, terima kasih Nurul untuk pertanyaannya. Nurul bertanya, apa fungsinya motivasi, Bu? Ada yang tahu apa itu fungsi dari motivasi? Ya, penyemangat, betul. Kemudian, apa lagi? Ya, betul. Tadi sudah disebutkan dalam prinsip motivasi ini sebagai pendorong kita untuk selalu optimis. Ya, betul sekali. Nah, fungsi di antara fungsi motivasi adalah salah satunya pendorong. Dengan motivasi mendorong kita untuk melakukan suatu hal, mendorong kita untuk belajar lebih rajin, belajar lebih giat lagi. Kemudian motivasi itu sebagai penentu arah. Dengan motivasi kita bisa mengetahui apa arah tujuan kita, apa arah tujuan kita belajar, apa arah tujuan kita bekerja. Itulah fungsi dari motivasi. Kemudian fungsi motivasi yang selanjutnya merupakan penyeleksi. Penyeleksi apa ya, Bu? Penyeleksi perbuatan. Dengan motivasi,
jika pendorong motivasi kita ini adalah suatu hal yang positif, pastinya perbuatan kita akan menjadi positif. Sebaliknya, jika pendorong dari motivasi kita adalah hal-hal yang negatif, maka kita akan terdorong untuk melakukan kegiatan yang negatif pula. Makanya motivasi ini sebagai penyeleksi perbuatan. Jadi dengan motivasi kita bisa mengetahui apakah yang harus kita laksanakan, manakah yang harus kita lakukan, perbuatan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, fungsi motivasi yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip motivasi yang terakhir pula, yakni dorongan agar kita berusaha untuk mencapai prestasi. Ya, jadi motivasi mendorong kita untuk mencapai prestasi yang kita inginkan. Paham? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengenal faktor-faktor motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Silakan dibuka. Nah, di baliknya sudah ada. Faktor yang mempengaruhi motivasi terdapat 2. Betul. Yang pertama adalah faktor internal. Kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor internal adalah motivasi yang mana faktornya itu fisik kita, diri kita, keadaan psikologis kita. Itulah faktor internal. Jadi faktor dari diri sendiri. Kemudian faktor motivasi eksternal adalah faktor dari luar, dari lingkungan sekitar, dari sosial kita, atau misalkan dari teman, dari orang tua, dari guru. Bisa juga motivasi ini kita dapatkan dari hasil kita membaca buku, membaca kalimat-kalimat motivasi, sehingga kita termotivasi. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, di situ terdapat bentuk-bentuk motivasi belajar. Nah, Ibu sudah bagikan nama-nama setiap kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Silahkan dibuat per kelompok. Tunggu sebentar. Nanti Ibu kasih waktu untuk kalian pindah duduknya dulu per kelompok. Ya, silahkan dengarkan dulu instruksi dari Ibu. Ibu sudah bagikan nama-nama, sudah terdapat di dalam kertas masing-masing. Setiap kelompok terdapat 5 orang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok, terdapat 5 kelompok. Silahkan dibuat kelompoknya. Kemudian setelah itu kalian silahkan per kelompok melakukan diskusi kelompok mengenai bentuk-bentuk motivasi belajar. Manakah bentuk yang sesuai dengan diri kalian? Manakah bentuk motivasi yang mana kalian sukai? Silahkan didiskusikan. Kemudian kalian juga boleh berdiskusi tentang apa yang sudah Ibu paparkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Jika tidak apa. Namun di akhir kita akan mendengarkan kesimpulan-kesimpulan dari setiap kelompok, pandangan-pandangan dari setiap kelompok, kemudian pendapat dari setiap kelompok. Yang mana nanti bukan hanya Ibu yang menyimak, kalian pun boleh menyimak, kalian boleh menanggapi apa yang kelompok utarakan. Dapat dipahami? Oke. Untuk itu Ibu beri waktu kalian untuk pindah duduknya, duduk per kelompok. Silakan dibuat lingkaran kecil dan silakan berdiskusi. Alhamdulillah, kita sudah menyimak bagaimana kesimpulan dari setiap kelompok. Kita sudah mendiskusikan berbagai pertanyaan dari setiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan semuanya Masya Allah pengetahuannya, wawasannya sungguh luar biasa. Alhamdulillah ya.
praktekkan di dalam keseharian kalian. Karena hasil awal yang Ibu terima, hasil awal yang telah Ibu periksa, Masya Allah sekali, banyak sekali keluhan-keluhan yang mana merasa di semester ini belajarnya down, di semester ini semangat belajarnya menurun. Maka dari itu Ibu laksanakan layanan ini pada hari ini. Untuk itu, setelah kita mengetahui betapa pentingnya motivasi di dalam belajar, betapa pentingnya kita memupuk motivasi di dalam diri, mari kita laksanakan. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita agar supaya kita belajar lebih semangat lagi, belajar lebih maksimal lagi, dan kalian dapat mencapai tujuan-tujuan kalian. Baik, untuk itu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dirapikan, kemudian ketua kelas dipimpin untuk tutup doa. Oh, ketua kelas sedang izin ke kamar mandi. Oke, tidak apa. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kemudian terakhir Ibu mohon maaf untuk segala kesalahan, mungkin dari ucapan, dari penjelasan yang Ibu jelaskan, yang sengaja ataupun yang tidak. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.